Maka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham KOKO atau Wahana Interfood Nusantara. Seperti yang kita ketahui, saham ini dia bergerak di bidang pembuatan coklat gitu lah ya. Penjualan coklat kita lihat dulu, ini ada direktur utamanya. Direktur utamanya yaitu Rena Siswanto. Kemudian alamat kantor mereka ada di Janda Dali di Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk laporan kali ini nilainya itu dia satuan penuh tapi bentuknya itu rupiah, kas dan setara kas. Wah ini menurun drastis nih. Dari 108 miliaran sekarang menjadi 11 miliaran. Piutang usahanya dia meningkat, persediaan dia meningkat paling 5 miliaran saja. Total asetnya kalau kita lihat di sini dia mengalami penurunan cukup banyak. Mengapa? Karena kasnya itu menurun drastis. Ini kemungkinan antara rugi ataupun menurun ya. Kita lihat dulu total asetnya dari 528 miliaran sekarang tersisa 447 miliaran. Dan kalau kami lihat itu karena terpengaruh oleh penurunan kas yang begitu tajam. Ini kita lihat di sini ini ada utang bank jangka pendek dari 74 miliaran menjadi 63 miliaran. Dia berkurang, cukup bagus. Uang muka. Ini ada utang pajak dan lain-lain, tapi ini menurun ya, menurun drastis ya. Total hutangnya dari 117 jadi 105 miliaran untuk yang jangka pendek. Ini yang totalnya, dari 378 miliaran menjadi 329 miliaran. Berarti kurang lebih menurun sekitar 40-an hingga 50-an miliaran. Kita bandingkan saja dengan ekuitasnya. Nah ini ekuitasnya, ternyata dia menurun. Tadi hutangnya menurun, ini sekarang ekuitasnya pun menurun, tapi ekuitasnya menurun kurang lebih 33 miliaran ya. Kurang lebih 33 miliaran, berarti dia menurun masih lebih kecil daripada hutangnya. Walaupun begitu, kita lihat dulu penjualan neto dari 96 miliaran menjadi 80 miliaran. Beban pokok malah meningkat. Wah, ini penjualan menurun tapi beban pokok malah meningkat. Laba brutonya masih untung, tapi kalau kita lihat di sini, ini beban umum dan administrasi masih tinggi, beban penjualan malah meningkat. Ini semua rata-rata apa nih? Semua rata-rata menurun ya, sehingga mereka mencatatkan kerugian dari 5 miliaran menjadi 32 miliaran. Nah, ini sebenarnya kalau kami lihat ya, ini bukan karena hal lainnya, karena beban keuangan saat penjualan dia itu agak wajar. Tetapi yang nggak gitu wajar itu yang dia mungkin karena penjualannya. Dia pure penjualan menurun, jadi dia labanya menurun. Pembayaran kepada pemasok kalau kita lihat bahkan berkurang jika dibandingkan dengan tahun lalu. Walaupun tadi kalau kita lihat persediaan bertambah, nah ini ternyata jika dibandingkan dengan tahun lalu dia menurun sangat drastis. Bahkan kalau bertambah 5 miliaran seperti yang tadi persediaan, itu bahkan tidak seperti yang kemarin ya. Nah, jadi ini tekanan kita perlu lihat juga yang kuartal kedua sebelumnya. Semua itu penting ya. Jadi kita bisa tahu selisihnya itu beda berapa banyak gitu. Ini komisaris utama ada Gidi Iswantara, direktur utama Rena Siswanto. Komisaris independen direktur ada apa ya? Ini ada disebutkan tadi. Kepemilikan pun sama. Ini kepemilikan dia gak ada disebutkan tahun 2023, 2024. Ini berarti sama ya ini ya, gak ada yang berubah ya. Ini kas dan setara kas. Kalau kita lihat di sini, kas di tangan dia menurun dan yang paling banyak menurun yang di bank juga. Ini semua rata-rata menurun sih kalau kita lihat. Nah, ini menurun ya kalau kita lihat di sini ya. B-nya ini ada Bank Sinarmas sih, mereka paling banyak taruh di Bank Sinarmas. Dia menurun dari 17 miliaran menjadi 10 miliaran. Lalu ada kedua Bank Sentral Asia, mereka ada simpan di Bank Sentral Asia juga. Bank BCA juga. Lalu ada Bank Mandiri, Bank DKI Jakarta, Bank Syariah,
Bank OCBC ini US dollar, ada juga deposito yang menurun cukup banyak. Ini kalau menurut kami ini karena mungkin mereka mau pakai uangnya, karena ini kan rugi ya penjualannya ya. Jadi mereka taruh deposito, taruh lagi di sana. Dan nanti kita lihat itu ke depannya itu gimana. Piutang usaha bahkan sangat macet nih kalau menurut kami ya. Lihat saja, dari 37 miliar menjadi 50 miliar untuk yang lebih dari 3 bulan. Mengapa bisa begitu ya? Karena menurut kami ya, kalau sebuah perusahaan misalnya kalau udah ada desas-desus, kalau dia lagi sulit, kebanyakan supplier atau apa, atau yang peminjam gitu, customer mereka gak gitu segan sama perusahaannya. Mereka sudah lebih biarin saja. Karena ada juga ya, ada customer yang kayak gitu juga ya. Jadi memang agak susah kita menjaga nama perusahaan juga. Ini berdasarkan utang. Ini utangnya oke-oke aja ya. Jadi ini yang agak sulitnya itu yang piutangnya ya. Ini piutangnya yang tadi ya, itu antara tak tertagih atau gimana, itu kurang tahu juga karena dia agak macet loh. Nah, ini kita lihat dulu penjualan kalau yang di Kompon menurun cukup drastis, 66 miliaran menjadi 26 miliaran. Yang peningkatan itu yang di Recoclut dan Cocoa Powder. Yang Food and Beverage juga meningkat ya. Kalau menurut kami ya kayak gini ya, dia karena Kompon dia menurun, berarti kita seharusnya fokus kepada yang dia bisa meningkat seperti Recoclut, Cocoa Powder, dan Food and Beverage. Sebenarnya perusahaan ini bisa menjadi semakin bagus lagi kinerjanya. Kalau menurut kami salah satu caranya yang bisa digunakan yaitu kita atur dulu yang piutangnya. Piutangnya itu kita atur, jadi dia kita selesaikan dulu yang masalah itu. Jadi bisa lebih lancar. Ketika kita sudah mempunyai kasnya, kita fokus kepada produk yang dia memang lebih laku di pasaran. Yang kurang laku kita gak usah apa lagi. Walaupun memang mungkin ada mesinnya, kita cut, kita buat yang lebih laku gitu. Nah, kita fokus di sana, saya masih bisa sih menurut kami ya. Karena kalau kita lihat di sini ini beberapa gak gitu meningkat. Transportasi, nah ini mungkin transportasi meningkat memang kalau agak sulit karena memang ada inflasi juga ya. Kita lihat bahkan gaji menurun, jasa profesional menurun. Ini keamanan meningkat sedikit. Pokoknya semua gak gitu banyak. Ini makanya mereka kayak sudah efisiensi sih. Ini dari 18 miliaran menjadi 15 miliaran. Nah itu yang menurut kami ya. Kemudian ini beban bunga. Salah satu hal yang bisa itu yaitu beban bunga juga. Kita kalau memang udah agak sulit, itu beban bunganya kita bisa ke bank, kita ajuin apakah bisa lebih rendah lagi, dan usahakan jangan terlalu banyak hutang. Kita selesaikan dulu cash flow-nya, kita bayar hutangnya, kita walaupun asetnya itu menjadi lebih kecil, tapi kita fokus kepada penjualan yang lebih menguntungkan. Fokus menghasilkan keuntungan, bukan penjualan yang besar tapi rugi. Penjualan kecil gak apa-apa tapi untung, dan itu bisa lama-lama bangkit. Lalu misalnya kalau keuangan invest ke yang lebih bagus, instrumen investasinya, dan sambil menjalankan penjualan dan promosi dan meningkatkan penjualan. Kami kayak gitu ya, masih bisa sih. Kalau misalnya mau membuat menjadi lebih baik, menurut kami kayak gitu ya. Saya gak tahu lah, tergantung juga ya, tergantung dari internal, dari manajemen, semua baik yang perlu dilihat. Nah ini ada disebutkan, tapi ini kayak dia ulang lagi ya, ini cuma yang umum aja nih. Ini wahana Interfood. Nah, maka itu saya dari kami, sekian, terima kasih, saya investasi.